ujung barat Nusantara terbentang sebuah tanah yang menyimpan lembaran sejarah panjang peradaban. Di sanalah Pidia berdiri, memelihara sebuah warisan identitas yang terpancar dari keteguhan bimbingan nilai-nilai keislaman, adat istiadat yang luhur, serta keanggunan budi pekerti masyarakatnya. Namun, roda waktu berputar membawa ujian yang pasang surut. Memasuki rentang tahun 1989 hingga 1998, tanah yang tenang ini diselimuti oleh kabut duka yang mendalam. Lembaran sejarah mencatat bagaimana kawasan Rumah Gedung menjadi saksi bisu dari badai yang merobek rasa aman, menyisakan luka dari setiap jiwa. Kejadian demi kejadian terus bergulir, menguji ketahanan batin dan menyadarkan setiap insan bahwa perselisihan hanya membawa kehancuran. Dari reruntuhan duka dan air mata, kesadaran kolektif tumbuh untuk merajut kembali asa, memeluk setiap perbedaan dalam bingkai persaudaraan yang abadi. Kini, sebuah perjalanan panjang tentang harga sebuah keteguhan, air mata yang berubah menjadi senyuman, dan rekonsiliasi yang melahirkan ketulusan. Kisah ini diangkat dalam drama kolosal yang berjudul Menatap Fajar di Tanah Seramot, dari luka menuju damai. Kedamaian dan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini di tanah Aceh bukanlah pemberian yang mudahnya. Ia dibayar mahal oleh doa, ketabahan, dan air mata para pahlawan pendahulu kita. Yahwa, kami sering mendengar kabar tentang peristiwa silam di Pidi. Bagaimana kisah sebenarnya yang terjadi di Desa Bili dan Rumah Gedung dulu? Sejarah bukan untuk memendam rasa dendamnya. Sejarah ditulis sebagai wujud edukasi dan pengingat betapa berharganya arti sebuah perdamaian. Mari kita kembali ke zaman dahulu. Di tahun 1989, di Desa Bili, Kemungkinan Arun, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi.
anak mertua, mengajilah Al-Quran, karena ini sebagai penawar hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Tunggu Malik, tunggu. Ada berita besar dari pimpinan pos wilayah. Benar hajat Pak Gesi. Apa yang akan terjadi Pak Kampung katanya? Komandan Sutrisno bersama pasukan keamanan akan datang ke wilayah kita. Rumah gedung di kemukiman Arun ini telah ditunjukkan untuk menjadi posko utama tentara DOP. Maka dari itu, Tuanku Malik, kita harus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Semoga Allah senantiasa melindungi rakyat dan tidak tahu menahu tentang masalah ini. Kita di sini adalah menertibkan stabilitas wilayah. Lakukan pemeriksaan penuh terhadap siapapun yang terindikasi mendukung gerakan pengacau keamanan GBK. Jangan beriwak. Ayo, ikut saya. Anak Melo. Ikut saya ke posko. Beno bisa lo nganana lo. Cepat, ikut saya. Alon tem. Beno bisa lo nganana lo. Anak Melo. Diam. Ya. Boleh lo. Mak, Beno tinggal dulu, Mak. Ke sini, lihat keluar. Di mana Lentomu? Cari dia sekarang. Di mana dia bersembunyi? Tolong anak di rumah, Pak. Ngoknya minta rezeki di laut. Ulun tengah memeh. Anak buku pasal politik. Bicara yang benar atau nyawa taruhannya.
mendapatkan kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia dalam kecelakaan di laut. Saya mohon lepaskan ibu ini. Ya Allah. Ya Allah. Tolong kami meninggal ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi. Sebanyak 74 perempuan yang sempat dikurung akhirnya dilepaskan dengan sisa-sisa trauma yang mendalam. Kemana anak kami? Kembalikan mereka segera! Ada apa kalian ribut-ribut di sini? Perlu kalian tahu, kami tidak menahan siapapun di sini. Kembali kalian keluar. Prajurit, sepertinya kita harus melepaskan gadis-gadis sandraan itu. Siap, Komandan.
Sitan, anak mama. Mbak leput tolong, mak. Lun kahina, mak. Lun kahina. Malam tak lagi membawa lelap di tanah kami. Hanya jerit ketakutan yang merayap di dinding kayu tua. Aku adalah perempuan yang kehilangan senyum di beranda, menatap langit malam tanpa cahaya bulan. Tubuhku memang telah melangkah keluar, namun jiwaku tertinggal di lorong dingin tak bersuara. Setiap derit angin adalah bisikan ancaman. Setiap jejak langkah adalah mimpi buruk yang tak kunjung padam. Di mana tempat bersembunyi bagi air mata? Ketika memar di kalbu membeku menjadi trauma. Kami tidak menggenggam senjata. Kami hanya menggenggam doa di dalam gulita. Wahai bumi Seramo yang menyaksikan, sembuhkanlah jiwa-jiwa kami yang luka. Jangan biarkan dendam meracuni dada, karena trauma ini adalah saksi betapa mahalnya arti sebuah kedamaian. Sabana. Lampu ya Allah. Menjiwai kita mengelari kita dari barang lain lebih sedih. Menjiwai kanyu, dah mau dalam dua kamu Saifuddin? Apa benar ayahmu pengacau keamanan di daerah sini? Katakan di mana ayahmu bersembunyi. Buka mulutmu. Demi Allah saya tidak tahu. Ayah saya hanya petani biasa, petani coklat, bunga rujak sepot dua. Siksa saya saja, tapi jangan fitnah keluarga saya. Dan kamu, Abdul Wahab, apa benar kamu yang berani mengacau dan mengelabui warga di daerah sini? Kami rakyat kecil. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya ingin hidup tenang di tanah kelahiran kami. Tercatat dalam lembaran sejarah, akibat dari peristiwa tersebut 109 warga mengalami penderitaan. 74 perempuan mengaku trauma dan 9 jiwa tak berdosa
gugur dalam kenangan. Bersembunyi bagi air mata. Ketika memar di kalbu membeku menjadi trauma. Kami tidak menggenggam senjata. Kami hanya menggenggam doa di dalam gulita. Wahai bumi Suramo yang sahabat Bu Mar, kami di depan lagi video sebentar. Dan kamu, Abdul Wahab, Tercatat dalam lembaran sejarah, akibat dari peristiwa tersebut, 109 warga mengalami penderitaan. 74 perempuan mengangkut trauma dan 9 jiwa tak berdosa gugur dalam kenangan. Namunnya, tidak ada malam yang tak berujung fajar. Badai 10 tahun itu akhirnya menemui titik balik pada era reformasi. Tanggal 7 Agustus 1998, sebuah keputusan penting dibicarakan di tanah Banda Aceh. atas nama pemerintah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setelah mengevaluasi keadaan serta mendengarkan jeritan hati nurani rakyat, maka pada hari ini, tanggal 7 Agustus 1998, status daerah operasi militer di Provinsi Aceh secara resmi dibatalkan dan dicabut. Kami menyampaikan permohonan maaf dan rasa simpati yang mendalam atas segala korban dan penderitaan yang terjadi di masa lalu. Mari kita rajut kembali persaudaraan kebangsaan ini. Alhamdulillah ya Allah, ngokeh urau yang dekanya pre, damai ke dekanya mana. Udah mana Bu? Rumah udah. Numpang dulu. Buka di taman gitu. Sudah berapa lama kita diam? Sudah berapa banyak nama yang hilang dari kampung kita? Sudah berapa banyak ibu yang menunggu anaknya pulang, tapi yang kembali hanya kabar duka. Biar tanah ini kembali bersih. Biar anak cucu kita lewat jalan itu tanpa gemetar. Biar PD ini menjadi tempat mengaji, bukan tempat menangis. Demi keadilan, demi anak-anak kita, demi tanah Selangor. Bahkan
hancurkan. Luka mendalam dari kejadian kemanusiaan di masa lalu perlahan melebur ketika bencana tsunami dahsyat meluluh lantakkan Aceh pada penghujung tahun 2004, menyadarkan seluruh elemen bangsa akan pentingnya persatuan di atas segala perbedaan. Dari abu kehancuran dan air mata duka yang menyelimuti Serambi Mekah, tumbuh sebuah momentum rekonsiliasi yang kuat, didorong oleh tekad bersama untuk menghentikan konflik bersenjata demi masa depan anak cucu bangsa. Niat baik ini akhirnya berbuah manis melalui penandatanganan perjanjian Helsinki pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 yang tidak hanya mengakhiri puluhan tahun pertumpahan darah secara bermartabat, tetapi juga membuka lembaran baru pembangunan yang damai bagi seluruh masyarakat Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10 tahun terlalu lama. Kampung terbakar, sekolah kosong, ibu kehilangan anak. Kita sudah cukup kehilangan waktu. Kami juga lelah mengubur, lelah melihat sawah tidak digarap dan mengasah terasa sepi. Tanah ini butuh dirawat, bukan ditakuti. Mari, hari ini kita tidak membawa dendam. Kita bawa satu kertas dan satu pena. Satu kertas untuk menghentikan suara tembakan dan satu pena untuk menulis masa depan. Perjalanan panjang dari pencabutan DOM tahun 1998 memuncak pada perjanjian damai Helsinki tahun 2005. Luka masa lalu telah memanggil kita untuk saling memaafkan, menjaga keutuhan bangsa, dan merawat perdamaian ini selamanya. Di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, kami generasi muda berikrar tidak boleh lagi ada perselisihan. Kita adalah satu bangsa, satu tanah air. Gitanya tak bersabar, udang bangsa Mahat Lebih Jaya, merdeka! Terima kasih telah menyaksikan persembahan drama
berasal dari kami, Utusan Daerah Madinatul Diniyah Jabalur Olahraga. Drama ini diperankan oleh Ahmad Al-Farisi berperan sebagai kakek Kausar, tokoh veteran tua pembawa cerita masa kini. Agus Syahrial dan Nova Hafiz berperan sebagai Taufik dan Ahmad, relawan muda penyimak sejarah. Muhammad Al-Khalidi berperan sebagai Syekh Malik. Muhammad Ashrafin berperan sebagai Geshi Mahmud. Muhammad Haikal berperan sebagai Mak Aisyah. Mulyadi berperan sebagai Saidah. Abizar Zaki Al-Pasha berperan sebagai Mak Saidah. Rizky Ananda, Rizky Aramiko, Darori Syaputra, Zaki Albari, dan Muhammad Al-Fahriza berperan sebagai perempuan desa Pidi. Zikran Fahmi, Arifina Aditya, dan Ziaul Fatah berperan sebagai prajurit interrogator. Farid Al-Ashi berperan sebagai Abdul Wahab. Muhammad Fadul Awliya berperan sebagai Saifuddin. Muhammad Raifan berperan sebagai Komandan Sekasbah. Rafa Radius Aksa, Safian Nur, Arsy Umar, dan Alfi Abdika Musna berperan sebagai prajurit. Khairul Rijal berperan sebagai Jenderal Wiranto. Ahmad Sakari berperan sebagai pengawal Jenderal Wiranto. Bilal Ar-Rahman dan Haikal berperan sebagai tokoh penting perjanjian damai Helsinki. Muhammad Fadzal, Alfian Ozil, Imam Lutfi, Sahibul Kausar, Sultan Raisul Fatah, Rafa Bamar, Muhammad Akil, Randy Mulyadi, dan Muhammad Mujaffar berperan sebagai pengibar bendera. Inilah keseluruhan pemeran dalam drama kolosal ini. Dan akhirnya kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayak di porak-porak dah. Iya,